Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Anissa Fitriani. Dan buat kalian yang baru datang di channel YouTube aku, jangan lupa subscribe channel YouTube aku. Dan buat kalian yang udah subscribe aku udah lama, makasih banget udah support channel YouTube aku sampai ya proses ya namanya juga. Alhamdulillah sekarang aku mulai semangat bikin video, jadi gak kerasa gitu ya, waktu tuh cepet banget. Dan sekarang udah mau masa-masanya siswa kelas 12 atau yang mau masuk kuliah lagi nyiapin buat SBMPTN. Tapi di video kali ini aku bukan mau ngasih tips and trick buat lolos SBMPTN atau apapun lah itu, karena ya pada dasarnya aku juga nggak di PTN. Cuman beberapa topik yang menarik yang mau aku bahas, yaitu tentang pertanyaan banyak orang, enggak sih, beberapa orang beberapa orang yang kenal gitu sama aku, yang suka ngobrol, yang suka cerita-cerita, pada nanya sama aku, "Nis, kenapa nggak nyoba SBMPTN lagi? Nis, lu yakin gak bakal nyoba SBMPTN lagi? Ih, masa sih, ada kesempatan loh, masih 2 kesempatan lagi." Pokoknya banyak lah itu yang nanya, yang ngajak juga, yang kayak, "Lu yakin gak bakal nggunain 2 kesempatan lagi buat nyoba SBMPTN?" Pokoknya banyak lah. Aku ngewajarin banget buat teman-teman yang ngajak lagi lah, yang emang aku angkatan aku tuh masih punya 2 kesempatan lagi buat nyoba SBMPTN. Dan jujur aku juga sempet kayak masih kepikiran gitulah buat tahun ini nyoba SBMPTN lagi. Sampai-sampai aku kayak bikin reminder gitu di kalender, buat kayak misalkan tanggal segini sampai tanggal segini itu waktunya pendaftaran UTBK nih, terus tanggal segini jadwal pembukaan SBMPTN-nya kayak gitu. Tapi makin kesini makin deket waktunya, bahkan sekarang emang udah masanya pendaftaran UTBK, aku tuh mikir lagi gitu, emang perlu gitu buat daftar lagi SBMPTN? Emang kalau misalkan kepilih lo bakal diambil? Emang misalkan kalau nilainya bagus terus daftarin lolos di PTN, emang bakal diambil? Jadi di video kali ini aku mau klarifikasi, mau kayak ngejelasin gitu alasan aku kenapa nggak ikut SBMPTN lagi. Jadi pas bulan-bulan kayak enggak sampai sebulan sebelum pendaftaran, seminggu sebelum pendaftaran aku masih ada niat gitu. Tapi dipikir-pikir lagi, makin kesini mikir lagi gitu, emang tujuan masuk PTN tuh apa? Kalau emang pokoknya udah kuliah di jurusan yang kita pengen tuh buat apa lagi gitu nyoba? Soalnya aku juga nanya ke beberapa teman aku yang mau nyoba SBMPTN lagi, alasan mereka tuh ya karena mereka nggak mau di situ, karena ini bukan jurusan yang mereka pengen, karena mereka tuh benar-benar pengen masuk PTN gitu. Pokoknya banyak alasan yang memang memperkuat buat mereka nyoba SBMPTN lagi. Tapi buat aku, apa alasan aku yang memperkuat aku harus nyoba SBMPTN lagi gitu? Aku mikirnya ke sana. Dan kalau misalkan ngomongin soal kayak, "Lu kenapa gak nyoba aja?" Ya nyoba-nyoba aja lah, buat kayak ya iseng-iseng gitu. Tapi mikir lagi, ini tuh bukan suatu hal yang bisa coba-coba gitu, bukan suatu hal yang bisa buat iseng-iseng. Bayangin aja, sekarang pendaftar UTBK itu sampai berapa juta gitu ya, aku kemarin lihat. Dan kalau misalkan ada nih, dari beberapa juta pendaftar tuh, aku tahu sendiri ada beberapa orang, bahkan banyak orang yang di sana tuh nyoba-nyoba aja. Dan yang salah satu
orang yang aku nggak suka tahun kemarin, jujur, buat orang yang daftar tapi cuma buat iseng-iseng aja, dan mereka lulus dan itu nggak diambil gitu. Pengen nangis. Jadi pokoknya buat orang-orang yang kayak daftar buat iseng-iseng aja dan mereka lulus dan nggak diambil, please ingat lagi, banyak orang yang memperebutkan kursi itu dan kamu dapat kursi itu tapi nggak diambil gitu. Gimana rasanya buat orang yang tahu kalau ada kursi kosong yang mungkin itu bisa buat kesempatan satu orang lain buat lolos, tapi itu dibiarin sia-sia gitu loh. Jadi aku mikir lagi ke sana, buat kayak hal ini tuh nggak bisa buat coba-coba, nggak bisa buat iseng-iseng. Makanya itu alasan yang memperkuat aku nggak bisa ikut lagi. Karena walaupun misalkan baiknya nih aku dapet nilai yang bagus, terus aku daftarin ke jurusan ya farmasi lah, aku nggak mau ke yang lain, aku mau farmasi. Aku mikir lagi, aku mau pindah dan aku jadi maba lagi, bukan masalah mabanya atau ditindas di ospek atau apanya, tapi aku mikir lagi, 8 semester 4 tahun normal-normalnya, atau cepetnya 3 tahun setengah lah itu. Kalau misalkan aku pindah, aku mulai lagi dari semester 1, dan buat aku kuliah S1 sekarang tuh bukan akhir dari belajar aku gitu. Aku nanti lulus S1 jadi sarjana farmasi, aku mau lanjut, insya Allah kalau ada rezekinya aku mau lanjut kuliah profesi apoteker, dan itu tuh banyak banget gitu, dan itu juga bukan akhir dari tujuan aku hidup gitu. Banyak goals, banyak cita-cita, banyak plan-plan yang udah aku rencanain gitu. Aku mau ini, aku tahun segini harus lulus, tahun segini harus udah jadi gini, tahun segini harus udah dapet ini gitu. Ya, ini juga alasan kenapa aku nggak ikut SBMPTN. Atau mungkin buruk-buruknya aku dapet nilai yang biasa aja gitu, atau mungkin nilai yang kecil, pas-pasan gitu. Terus aku daftarin ke kayak jurusan yang kalau istilahnya tuh cari aman gitu, jurusan yang sekiranya pakai nilai itu tuh aku lulus, dan aku misalkan lulus gitu di jurusan itu, dan aku tuh nggak mau, aku nggak niat di jurusan itu, dan jelas dan pasti aku nggak akan ambil. Dan itu yang aku gak mau. Aku punya kesempatan, punya dapat kursi buat lolos di PTN, tapi aku nggak ambil, dan itu bisa buat kesempatan satu orang lain buat lolos, dan aku nggak mau itu. Dan itu semua itu cuma rencana aku, dan umur kan gak ada yang tahu ya. Entah mungkin aku sampai ke tujuan yang aku pengen, entah mungkin aku sampai ke titik yang aku pengen di situ gitu loh. Tapi ini cuma plan aku pokoknya ini penjelasan aku kenapa aku nggak ikut SBMPTN lagi. Dan kalau misalkan emang tahun ini aku niat pengen ikut SBMPTN lagi, aku nggak mungkin masuk kuliah, aku nggak mungkin maksain kuliah di swasta. Aku pasti yaudah bilang ke orang tua, mah aku pengen kursus aja, mah aku pengen pengen mantepin aja persiapan buat SBMPTN gitu. Aku nggak mungkin minta orang tua buat mahal-mahal ngebiayain aku kuliah di swasta kalau misalkan tahun depannya aku nyoba SBMPTN lagi. Dan makin kesini aku makin ngerti sama quotes yang pernah aku baca, yaitu janganlah kamu merasa besar dengan alma mater yang kamu pakai, tetapi mencobalah untuk membesarkan alma mater kamu. Kamu bawa alma mater kamu banggain alma mater kamu dengan prestasi kamu, dengan pencapaian kamu gitu. Karena sejatinya tugas kita itu adalah belajar. Dimanapun itu tugas kita itu
belajar. Nggak peduli alma mater kamu bagus lah, nggak peduli alma mater kamu biasa aja lah atau apalah gitu, tugas kamu itu belajar. Dimanapun itu tugas kamu adalah belajar. Jadi aku ngomong kayak gini tuh bukan ngomongin benar apa salah, bukan ngomongin oh kamu yang kayak udah kuliah aja mau nyoba SBMPTN lagi, salah lu, bukan kayak gitu. Tapi ini tuh penjelasan aku, alasan aku kenapa aku milih ini, kenapa aku kayak milih buat ngelanjutin aja gitu di kuliah aku yang sekarang itu karena ini. Jadi buat kalian yang mungkin masih penasaran atau mungkin kayak bertanya-tanya kenapa sih si Anis nggak ikut SBMPTN lagi aja, aku pilih ini tuh karena aku juga punya alasan tersendiri. Dan buat kalian yang ikut SBMPTN lagi atau mungkin buat kalian yang baru nyoba SBMPTN, semangat, kejar cita-cita kalian, kejar impian kalian, lakukan yang terbaik dan tetap semangat buat belajar dan jangan berhenti buat belajar. Itu aja sih dari aku. Kalau kalian suka sama video ini, tolong like, komen, dan share video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe sekarang juga. Dan nantikan video aku selanjutnya. Semoga video-video aku selalu memberikan manfaat buat kalian semua dan semoga menginspirasi juga buat kalian semua. Dan jika ada kata yang salah, mungkin bisa ngobrol, bisa misalkan kayak ingetin aku lah gitu, ngomong baik-baik. Ya pokoknya makasih banget buat yang suka ngasih saran, makasih banget buat yang suka nasehatin aku, suka ngingetin aku, suka kayak ngasih ide nih, mending bikin video ini, mending kayak gini. Makasih banget. Dan pokoknya doain aku, semoga aku semakin hari semakin produktif, semakin hari, dan channel YouTube aku makin berkembang dan video-video aku semakin bermanfaat. Pokoknya makasih banget yang udah support, makasih terus ya. Pokoknya dadah, sampai di sini dan see you next time in the next my video and goodbye, see you.